Halo kawan-kawan, hari ini saya berada di Kabupaten Karanganyar. Di perumahan kita spill dulu ya rumah ini. Rumah ini nama rumahnya Manunggal Residen. Jadi kita beberapa hari di Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Solo. Ini homestay satu rumah. Ya. Jadi homestay satu rumah, kita spill dulu tampak depannya seperti ini. Ini nama daerahnya Lalung Karanganyar, Solo. Manunggal Residen 1 di blok 5. Tampak depannya, ya. Misalkan batu alamnya, lantainya seperti ini. Ini di bawahnya sepiting, itu untuk kontrolnya. Jadi ini untuk parkiran. Pasangan batanya bentukan bata silang ya. Pagernya pakai holo kotak di motif seperti itu. Terus garasinya atau karpetnya dia menggunakan ini apanya semacam polikarbonat atau aluminium polos. Jadi ini las-lasan bukan bajeringannya. Ini konsepnya seperti ini. Nah, misalkan batu alamnya. Jadi ini homestay lah ya. Homestay dalam di perumahan. Jadi homestay ini di dalam perumahan. Jadi kalau ada keluarga yang ingin berlibur di sini, satu keluarga lah gitu ya. Ini bisa di sini. Ini daerahnya masih tenang, belum rame, jalannya pun tidak terlalu tinggi aktivitasnya. Itu sawah, di belakangnya pun sawah, semua. Saya sini baru 1 malam di Karanganyar, Solo. Rumahnya seperti itu. Nah, kita spill dalamnya. Oke, kita kembali review rumah ini. Rumah ini berada di Karanganyar, Solo. Lokasi namanya Lalung. Nama perumahannya Manunggal Regency. Manunggal Residensi 1. Ini hari kedua saya di Solo Karanganyar. Tampak depan perumahan ini. Jadi perumahan ini di depannya masuk, jadi ruang keluarga. Sebelah kanannya dapur lengkap dengan meja barnya, kompor tanam, ganti piringnya dan kitchen setnya ya. Ini homestay, jadi homestay satu rumah ya, seperti ini ya. Kita masuk ke sana. Ini kolam ikan, kolam renang ya, kolam renang kecil lah, kolam renang keluarga lah kita bilang. Meternya kurang lebih sekitar 2 meter setengah kali 2 meter 10 ya. Ini kamar tidur utama. Begitu masuk, tangga naik ya. Bentangannya ini bentangan pendek, jadi dia anak tangganya itu tinggi sekali ya, lebih dari 20 cm ya. Ini kamar mandi utama yang ada di lantai 1. Dia memanfaatkan dari sisi bordes ya, bordes di atas, di bawah seperti itu. Maksudnya cukup besar, dia kurang lebih sekitar 2,5 meter ya. Keramiknya
kurang lebih 2,80 meter ya. Dia jadi dia manfaatkan tangga, ini tangga naik sisi ini, tangga naik pertama bordes, dan manfaatkan tinggi dari itu untuk membuat agar di atas kloset itu tidak kena kepala ya. Kayaknya seperti itu, dan turunan jadi turap sedikit dengan selisih 5 cm ya. Full keramik, shower, water heater, dan itu seperti dilubangin untuk kotakan seperti itu. Nah, seperti itu. Lantai dikasih seperti ini biar tidak terlalu licin, karena dia pakai keramik. Lantainya ini gampang licin ya, material agak kasar sedikit lah ya, makanya dia manfaat dari tambahinnya ini untuk biar tidak licin. Pintunya aluminium, pintu 60 ya. Pintu 60. Ini lantai satunya batu, bukan batu alam sini. Ini rooftopnya, rooftopnya di atas. Rooftopnya di atas, nanti dipakaikan jersey motif. Coba ini jersey motifnya, dia masangnya tuh tidak di semen, aja dipasang kayak semacam dipakau atau dilem. Kalau saya biasa masangnya itu diisi semen, jadi ini selanya itu berisi semen. Ini enggak jadi masang dilem gitu. Saya bikin ini saya isi semen, pasang pasiring gini, kayak semacam di rumah orang tua saya tuh papan tuh zaman dulu begini. Yang bagusnya diisi semen. Ini kalau disandarin bisa pecah, karena ini adalah jersey motif tipis ya, 4 mili ya, 4,7 sama di sana. Nah, kolamnya 2,5 meter kali 2,10 meter, saya menggunakan batu ini, susun lah ya, batu gunung, bukan batu kali, batu gunung ya. Rel untuk buka rooftop di atas. Sulingnya tinggi ini, ini bisa dibuka tuh. Kalau ini bentuk tengah kali 2,10 meter. Penyedot air, jadi saringannya tuh 1, 2, 3, 4 air ini. Ini air bisa jenis terus ya, bisa jenis terus. Ini kamarnya, kurang lebih 3 meter, kurang lebih 2 meter ya, 3 meter lah ya, 3 meter tengah. Saya pakai pintu kayu sliding, tidak full, sisinya jendela mati. Bisa dibuka juga, itu beda yang soalnya, jarang dibuka. Pintu sliding 2 daun ya, 2 bed. Ada dompet nomor bednya nomor 2, 1,80 ke 1,60 meter, dan dengan 2 sisinya untuk lemari dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang pada dalam keluar. Ini kurang lebih tingginya di 4 meter. Nah, moldingnya seperti ini. Nah, ini moldingnya sebenarnya kalau mau jangan di bawah, akhirnya kesentuh meja seperti itu, kawan. Itu kan kecil ya. Kalau bisa ngambil di atas sandaran sandaran kursi ya. Kalau mau bikin molding itu jangan sampai dari bawah, kecuali kalau ini area kosong ya. Kalau area yang menaruh sesuatu, ada benda furniture ya, kalau bisa jangan. Nah, ini area kedua saya di sini, ini homestay yang ada di Solo Karanganyar. Jadi akhirnya banyak cuil kan. Karena ya itu tadi. Kalau ini memang untuk naruh ruang keluarga, di sini ada furnitur ya, kursi, meja atau lemari. Kalau bisa ngambil sisinya yang aman. Kalau untuk kecil seperti ini minimal di atas lah. Jadi begitu. Jadi cantik dia, nggak sampai bawah. Kalau sampai bawah sini seperti ini biasanya ruang kosong. Hamparan. Itu. Ya tapi tetap oke lah ya, worth it lah ya, bagus lah. Homestay ini lumayan, per hari dia antara 700 ke 800. 2 kamar, 2 lantai ini ya, jadi kamar mandi, kamar
di bawah satu, di atas satu, ya. Di atas ada ruang TV, di depan kita bisa untuk ngampar tidur, tidur inilah, tidur ngampar lah ya. Ini meja barnya, cuma balik aja dia beli furniturnya enggak apa, enggak diukurnya, jadi akhirnya seperti itu. Isinya kurang lebih sekitar 15 cm, jaraknya 15 cm. Ini lantai dapurnya ya. Dia sisakan plasteran ini seperti ini, jadi plasteran gantung tuh, tali air atau apa, nah seperti ini dia. Mungkin dia mau naruh les LED ya, les LED, jadi dia pasang les, terus dia kasih lampu LED. Biasanya ada di itu, ada di apa, untuk plafon tuh yang ada lampunya, yang kita mau pasang di situ panjang itu, semua dia pasang gitu. Ini plat si dus aluminium ya, aluminium apa, aluminium tuh pasangnya itu bisa gitu tuh. Kalau teman-teman yang pingin masang lampu LED panjang tuh, yang biasa dipasang di plafon tuh, dia sisakan tuh, dia pasang SDF ini aluminium yang dia tanam untuk batas antara lantai sama ini gitu. Ya, ini boleh lah buat teman-teman kalau mau pakai apa, keramik 10 cm, entah itu tanam entah itu timbul, bebas ya, itu kesukaan aja lah ya. Kebanyakan orang tuh senangnya yang timbul, jadi kalau dia naruh kursi atau sandaran dia langsung nempel, ada sisa jedah dia itu kan gitu. Tapi ada juga yang sering nempel rata sama dinding, tergantung lah sesuai dengan permintaan owner. Kalau saya biasa buat di perumahan-perumahan gitu. Itu dulu kawannya. Ini lantai satunya ini dapur. Jadi kita masuk belok kanan, apa, kita masuk lurus, ruang keluarga, kolam, sebelah kanannya tuh dapur ya, dapur, kulkas, mesin cuci, kitchen setnya. Jadi kita sih tidak masak karena kita pesan makan semua. Jadi kita di sini sampai tanggal 27. Tanggal 27, tanggal 28 saya balik ke Jogja. Dari Jogja saya langsung ke Tarakan, Kalimantan Utara, untuk balik ke sana ya, apa ya, kerja seperti biasa. Nah, itu ada lampu LED-nya. Jadi kalau itu ada lampu yang bisa hidup tuh, lampu strip. Nah itu juga sama, lampu strip gitu. Itu saja sederhana, nggak neko-neko ya, cuma tinggi nih. Jadi kalau mau naik harus pakai kursi atau naik di sini ya. Nah ini bukan permanen, ini bahan bakunya adalah plywood, dilapisi sama vinyl ini ya. Ini semuanya plywood, bukan permanen dari cor-coran. Jadi mungkin dia mau ya apa ya, bisa berubah lah setiap saat tergantung zamannya ya gitu. Pakai jendela standar, jendela biasa zaman, jendela kata nyebutnya jendela klasik, dan jendelanya terbuat dari kayu bukan aluminium ya. Jendela kayu, kusennya juga kusen kayu ya. Klasik sih dia sini. Terus dia kasih kaca yang apa nih, kasih apa namanya, sunblock stiker ya. Ini mainannya semua, mainan motif-motifnya lah ini. Ini semua plywood dibungkus oleh pinil-pinil. Lampu gantung, plafon model trap ya, jadi seperti ini. Nah ini homestay-nya nih ya, ini aturannya, pemberitahuannya, dan ini adalah nama homestay-nya. Nama homestay-nya adalah Al3 Villa Solo. Gitu. Harusnya bagus ya, kalau untuk 5 hari 6 hari atau seminggu oke lah ya, asik sih. Nah pintu kayu motif seperti ini. Nah ini pintu, pintu ini Paloma ya mereknya ya, Paloma ya. Paloma ini hati-hati, ini kalau ketutup
dari luar, kita nggak bisa buka dari luar, makanya ini kayaknya ada yang belum setel ini. Jadi kalau ini ketutup dari luar nggak bisa buka gitu ya, kayak gitu. Ini pintu kayu, dia pakai 1,5, jadi ini pintu 80 tambah 40 cm ya. Jadi juga jendela kayu, di lantai 2 semuanya aluminium. Nah, jadi sini kayu semua. Ini buk PLN cantik, kan? Keren. Pagarnya juga bagus, pagar depannya juga bagus. Jadi ini perumahan villa, apa namanya, Lalung. Alamatnya di Lalung. Halaman cukup. Ini mobil, kalau mobil gede bisa masuk nih, Fortune atau Expander. Oh iya, Avanza masuk nih. Ini untuk mobil Nova cukup ya. Ini teras luarnya. Jadi pintunya ini pagarnya, pagarnya itu fungsinya banyak. Untuk garasi bisa full, untuk depannya bisa buka dan buka setengah ya. Buka setengah dan buka full. Dia main sorong juga bisa. Ini pagarnya kreatif ya. Nah, tuh kalau ditutup dia bisa disorong ke kiri ya gitu deh. Ini pagarnya kreatif, bagus ya. Air PDM, PLN listriknya. Kalau gasnya belum seperti kita di Tarakan, pakai gas alam. Di sini pasti tabung. Kalau kita di Tarakan kita pakai gas alam kan. Terus sini nggak ada, belum ada kali ya. Mungkin belum ada PGN. Nah di sini lengkap dengan WiFi di lantai 2. Di lantai satunya kita pasang repeater untuk penguat sinyal. Ini nampak repeater, jadi kalau nggak kuat kan dari atas itunya modemnya kan jauh tuh, jadi pasang repeater lah itu tambahan. Oke, kita review lantai 2 kita naik. Ini lantai 2. Nah lantai 2 nya tangganya ini lebarnya kurang lebih 80 cm, 60 ditambah 20, kurang lebih sekitar 80 cm ya. Nah, cuman tangganya ini tinggi sekali. Karena ini pendek dia. Dari sini ke sana kurang lebih sekitar 2,75 meter. Jadi akhirnya anak tangganya yang tinggi, anak tangganya yang dinaikkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya bordes. Nah lagi satu naik sini. Untuk yang di atasnya, jadi yang naik tadi itu 80, tanggap sebelum bordes. Terus di atasnya lagi ini lebarnya kurang lebih 1 meter ya, itu 60 kurang lebih 1 meter. Cuma ini belum dipasang pegangan tangga ya, karena mungkin dia pikir nyempit kalau pasang tangga. Jadi yang pasang tangga cuma ini untuk hindar supaya tidak jatuh. Ini agak lumayan, tapi tingginya lumayan. Ini nih, tinggi sekali ya. Karena itu dah lebar panjang bentangnya tuh pendek sekali. Jadi anak tangganya yang harus tinggi. Dan menyesuaikan keadaan lah ya. Tapi ya cukup worth it lah. Kita naik. Ini lantai 2-nya, ini ruang TV. Tapi sementara karena kita di sini 7 ya, kamar cuma 2, jadi pada sebagian tidur berhampar di sini. Di depan TV, ini kamar 1, saya belum bisa buka karena di dalam ada kata saya tidur. Dan ini lantai 2-nya. Kita keluar balkon, nah ini semua aluminium. Pintu sliding, jendelanya juga aluminium. Ini balkon. Balkonnya kurang lebih lebarnya 1,5 meter termasuk sama itu ya. 60 ya, kurang lebih 1,5 meter. Balkonnya dipakai stainless dan pakai kaca. Ini kaca berapa mili? 8 mili atau 12 mili? Cuma ini salah. Ini harusnya kalau sebelum dipasang ini mendingan pakai
stiker kah? Stiker mobil tuh, jadi seperti itu. Nah nih, ini kalau karetnya sudah rusak apa kena hujan panas, karetnya ini hancur nih. Nanti kalau ada gentaran atau apa, nah ini akibatnya. Kalau bisa teman-teman sebelum pasang ini, mendingan pasang stiker mobil gitu. Ada kan yang tebel tuh berapa mikron tuh. Kedua, terus karetnya ini harus dicari yang lebih bagus. Ini karetnya kayaknya sudah itu apa? Nggak mampu gigit lah ya. Ini pecah tuh. Ada berapa pecah itu? Gitu lah. Kalau mau pakai akrilik juga boleh. Sebenarnya bagus kok. Ya adalah, masalah. Nah, balkonnya lumayan. Ini pintu slidingnya di kamar kedua, kamar lantai 2. Pasangan batu alamnya, lampu. Nah lampu ini kalau pasang di teras, ini lampu kalau kena matahari, hawa panas tuh bentuknya begini, buruk deh. Cepat seperti itu. Nanti apa? Ini tuh jadi kuning gitu, tidak tahan dengan hawa panas deh. Apalagi di kota saya di Tarakan yang hawa panasnya itu sampai 30 derajat, belum lagi hawa air asin. Tidak lama begitu. Kalau Tarakan tuh dia di kota saya ini cepat itu apa buruk. Itu kayak gitu kan. Ini pun kuning. Nah, itu kuning gitu. Nah, aku coba panas deh. Nah, seperti ini. Kita masuk ya. Ruang TV. Ini sementara kita akan satu keluarga cukup banyak, jadi yang lainnya pada tidur di luar depan TV. Ini tanpa dari lantai 2 aja ya. Ya ada musolanya, ada kamar mandinya. Cuman ini gelap kayaknya. Nah, ini lampunya rusak. Kayaknya betul lah. Nah, itu kamar mandinya. Gelap kan? Mati lampunya. Udah. Ada blowernya lengkap tuh, water heater. Kamar mandinya duduk jongkok semua. Tipnya seperti ini, ada keran. Nah, pada bagian ini ada lubang. Dia biar untuk naruh apa ya? Sabun atau kelengkapan lainnya. Seperti itu. Cuma di sini airnya tuh zat besinya tinggi. Jadi pada semua jadi begini nih. Semua yang sama ada yang satu itu patah katanya. Ya. Kayak gitu dia kalau zat kapurnya, zat besinya tinggi itu begini dia. Jadi kalau kondisi seperti itu kalau pakai yang berbau stainless atau ya besi lah ya, itu pasti akan begitu jadinya itu. Sama kayak gitu. Ada sana sebagian itu sudah mulai kayak retak gitu. Kalau bisa seperti itu kawan. Kalau keadaan seperti itu memang pakai yang plastik deh. Gitu. Nah ini di luar sih. Kalau ada kamar mandi di sini ada tempat berwudu. Ya, tempat wudu. Tapi lantai ini kasih turun lebih sekitar 5 sentian. Gitu. Nah ini dia. Ya. Ini musolanya kurang lebih ukurannya 60. Kurang lebih sekitar 1,80 meter kali 2 meter. Ya. Ya lumayan lah kalau buat itu, buat sholat lah, sholat untuk ruang keluarga kan, jadi musola mini. Nah ini dari atas tuh cukup tinggi kan, jadi ini buat itu untuk buat perawatan sih ya, kalau mau naik ngecat atau apa, ada dibikinnya seperti itu. Dia pakai rangka besi rasan, atasnya tuh pakai akrilik apa mika, kita belum tahu, ada pas nggak tahu pakai apa itu, pakai mika atau akrilik nggak tahu. Itu kalau pakai plastik mika, dia nanti kalau kenang itu kan apa orang ini kan tipis tuh kelihatannya, hanya berapa mili, 3 mili kan, dia main gitu samping-samping itu sudah kan, ini bisa turun keluar masuk pakai akrilik bagus sih, atau sejenis apa tuh ya, bukan kaca dia, cuma rangkanya harus diparapetin, ini rangkanya terlalu jauh,
Kalau mau bikin lah 30-30 lah. Jadi tulangan besarnya itu nanti tambahin tulangan kecilnya. Kalau mau bagus lah ya. Jadi nggak terlalu ini. Kadang-kadang ini kalau hujan besar, dia melengkung-melengkung begitu nah, kan? Ya, melengkung-melengkung kan. Bikin apa panas lagi, apalagi dia. Kalau bisa pakai yang agak tuh 12 mili gitu. Tapi rangkanya dibanyakin. Ini rangkanya kan jauh-jauh nih. Jadi rangka besar, terus dibikin lagi rangka kecil, gitu. Jadi bagus dia. Jadi yang di atas tuh banyak tulangannya. Gitu. Oke, itu kawannya review hari ini. Alhamdulillah ini tempatnya bagus kok. Tempatnya bagus, nggak jauh dari kota, nggak jauh dari central city-nya Solo, nggak jauh juga dari alun-alun. Alun-alun di Solo kan ada dua tuh. Apa namanya saya lupa. Ini ada apa dari sini? Gitu. Ya gitu loh kawannya. Buat teman-teman saya ditarakan kalau mau bikin rumah seperti ini, nanti kita gambar sama-sama ya. Gambar sama-sama saya mau buat rumah seperti ini. Ini rumah yang hari ini saya nginep di sini. Mungkin 5 hari. Homestay yang ada di villa perumahan ya. Oke. Itu rumah-rumahnya tuh di sebelah sana. Keren. Oh. Belum banyak perumahannya, belum ada 100-an. Dia pakai atap itu men. Atap mahal bro, kalau hujan tidak berisik. Gitu. Di kota kita tuh belum ada. Kalau ada kan kita harus order sendiri. Di balik sana sawah. Kan? Nah, bitumen di balik belakang rumah ini juga sawah loh. Mana atapnya? Ini rumah tetangga sebelah. Yang dipakai atap spandek, yang dipakai spandek pasir. Pasti dia kalau hujan tidak berisik. Yang kedua dia tidak langsung panas. Cuma ini benda ini lama-lama dia merontok tuh. Saya ada pernah masang satu ini di dapur itu lepas itu tuh apa pasirnya tuh nggak terlalu kokoh ya. Ada saya masang warna marun, biru juga ada kayak gitu spandek pasir nih. Memang enteng, cuma kayak gitu tuh pecah-pecah kan. Tapi kalau teman-teman mau pakai silakan lah. Tapi ininya daya tahannya tuh. Nah tuh benar rontok tuh. Rontok. Oke, gitu dulu kawannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus kegiatan saya seputar dunia proyek, seputar dunia perumahan, teman-teman kuli, teman-teman tukang, teman-teman konsultan, teman-teman kontraktor lah ya. Dimanapun berada, semangat untuk membangun. Wassalam. Wow.